Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak bisa mengajar anak-anak walaupun via daring karena keadaan situasi pandemi kali ini. Nah, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai mengkonstruksi teks cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Oke anak-anak, kita akan membahas sebuah teks cerpen. Mengkonstruksi teks cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangun. Sebelum masuk ke dalam materi mengenai unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah pernah menulis sebuah catatan harian, menulis legenda, menulis fabel, cerita tentang binatang-binatang, seperti itu? Tentunya 80% dari anak-anak sudah pernah menulis. Paling sering mungkin menulis buku catatan harian. Nah, catatan harian ini juga bisa dibuat sebuah teks cerpen. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama mengenai unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen untuk mengkonstruksi sebuah teks cerpen. Nah, dua unsur utama dalam pembangunan teks cerpen yang perlu kita pahami adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang ada di dalam sebuah teks cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar teks cerpen, akan tetapi ikut membangun dalam terbentuknya sebuah teks cerpen. Nah, dari kedua unsur utama ini dapat kita pahami, anak-anak. Unsur intrinsik, kata kuncinya adalah di dalam sebuah teks cerpen yang ikut membangun terbentuknya sebuah teks cerpen. Kemudian unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar teks cerpen, tetapi di luar ini ikut membangun dalam terbentuknya sebuah teks cerpen. Bisa dipahami anak-anak? Tentu bisa kan? Karena dua kata kunci ini, intrinsik di dalam, ekstrinsik di luar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, unsur intrinsik ini ada bagian-bagian lagi dari unsur intrinsik tentunya. Nah, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan ruh atau nyawa dari sebuah teks cerpen. Nah, ketika kita membuat sebuah teks cerpen, kita ingin menuliskan apa dalam sebuah teks cerpen, kita harus mempunyai gagasan atau acuan apa yang hendak kita tuliskan dalam sebuah teks cerpen tersebut. Misalkan, saya ingin menulis sebuah teks cerpen tentang percintaan. Nah, tema besar yang ingin saya tuliskan di sini adalah mengenai percintaan. Tentunya dalam teks cerpen yang saya tuliskan tersebut memuat tentang tema-tema percintaan, seperti itu. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Yang kita ketahui adalah tokoh merupakan seseorang yang ada di dalam teks tersebut, yang lakuan yang ada dalam teks tersebut. Misalkan, saya membuat tadi tema percintaan, saya memberikan tokoh bernama Astuti, bernama Ferdian, seperti itu, tokoh-tokoh yang membangun dalam sebuah teks cerpen tentunya. Nah, tokoh-tokoh ini juga diikuti dengan penokohan atau watak dari tokoh. Watak dari tokoh ini ada meliputi antagonis, protagonis, antagonis, atau tokoh baik, tokoh buruk, dan tokoh campuran. Nah, saya ketika membuat sebuah teks cerpen tentunya harus memahami unsur-unsur intrinsik ini. Misalnya, saya ingin menciptakan tokoh Agung. Tokoh Agung di sini saya ingin ciptakan sebagai tokoh yang baik, dermawan, dan lain sebagainya. Kemudian saya menciptakan tokoh lainnya dengan karakter yang berbeda untuk membangun sebuah teks cerpen yang secara utuh. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Saya yakin pasti bisa, karena tokoh ini merupakan pembangun yang tidak kalah penting dibandingkan unsur-unsur lainnya. Nah, yang selanjutnya yakni alur. Alur merupakan bagaimana jalan cerita itu kita buat.
kita membuat sebuah cerita tentunya harus memiliki alur. Tidak hanya sekedar datar saja seperti itu. Nah, tentunya ini berkorelasi pada kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita hanya flat atau datar saja, melainkan ada beberapa ujian-ujian dalam hidup. Nah, tentunya dalam teks cerpen ini juga harus memiliki hal-hal tersebut, anak-anak. Jadi dalam kita membuat teks cerpen, kita harus memahami alur dalam teks cerpen ini seperti apa. Kita ingin membuat bagaimana pada tahap awal kita memperkenalkan tokoh-tokoh yang kita buat. Kemudian pada tahap kedua mulai muncul masalah-masalah yang timbul. Kemudian muncul dari permasalahan ini puncak permasalahan mulai timbul, permasalahan-permasalahan lain mulai timbul, dan adanya klimaks puncak dari masalah tersebut dan anti klimaks selanjutnya, yakni mulai peredaman dari masalah atau penyelesaian dari masalah di cerita yang kita buat. Nah, dari penyelesaian itu tentunya ada penyelesaian masalah. Jadi setelah terjadi konflik, adanya penyelesaian masalah dari teks cerpen yang kita buat. Jadi apa akhir dari cerita yang kita buat itu nantinya berakhir seperti apa. Kita harus memahami dan kita harus mengatur bagaimana akhir dari cerita yang hendak kita buat tentunya. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar. Nah, latar ini merupakan bagian yang tidak kalah penting dari unsur-unsur intrinsik lainnya, meliputi latar tempat, latar suasana, maupun latar waktu. Ketiga latar utama ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita menciptakan sebuah teks cerpen berdasarkan latar waktu, latar tempat, maupun latar suasana. Bagaimana kita menggambarkan siang hari, sore hari, pagi hari, malam hari dalam sebuah teks cerpen. Kita harus memahami bagaimana kita menggambarkan hal-hal tersebut. Begitu juga dengan waktu, suasana sedih, senang, seperti itu. Bagaimana kita menggambarkan dalam sebuah teks cerpen. Misalkan kita ingin membuat latar waktu pagi, kita menggunakan diksi-diksi seperti mentari bersinar di pagi hari. Nah, kita bisa menggunakan diksi-diksi semacam itu untuk menggambarkan latar waktu pagi. Begitu juga selanjutnya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, tentu pasti bisa kan? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Unsur intrinsik lainnya, yakni sudut pandang. Nah, sudut pandang ini tidak kalah penting dari unsur-unsur intrinsik lainnya. Sudut pandang merupakan bagaimana si pengarang ini menuliskan teks cerpen itu berdasarkan sudut pandang orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Yang perlu kita pahami adalah sudut pandang ini merupakan bagaimana si penulis ini menceritakan tokoh tersebut. Misalnya, yang pertama, saya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi saya ingin menceritakan teks cerpen di sini menyebutkan nama, tetapi saya mengetahui seluk-beluk kegiatan dari si penulis, dari si tokoh ini, dari si pekerjaan si tokoh, kegiatan sehari-hari si tokoh. Saya sebagai seorang pengarang mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh tokoh. Ini yang dinamakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan jika sudut pandang orang pertama serba tahu, artinya sudut pandang ini kita di dalam tokoh ini masuk ke dalam cerita. Atau sering kita mempermudahnya dengan tokoh aku di dalam sebuah cerita ini. Kita mengetahui seluk-beluk kegiatan, tetapi kita juga menjadi tokoh. Yang membedakan antara keduanya ini adalah di mana tokoh ketiga ini si pengarang tidak ikut terjun langsung dalam tokoh, tetapi jika orang pertama ini si pengarang ikut terjun langsung di dalam tokoh. Seperti itu. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah gaya bahasa.
Nah, gaya bahasa ini merupakan bagaimana si pengarang ini menuliskan atau memilih diksi dalam menulis teks cerpen. Banyak sekali pilihan-pilihan diksi yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan pilihan-pilihan diksi tersebut untuk memperindah dari teks cerpen yang kita buat. Nah, unsur yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang hendak dicapai oleh si penulis atau pengarang teks cerpen ini. Misalkan saya dalam membuat teks cerpen bertema tadi percintaan, saya ingin menuliskan atau memberikan pesan bahwasannya cinta itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, melainkan bisa kita rasakan. Nah, itu merupakan pesan-pesan yang singkat yang bisa kita sampaikan dalam sebuah teks cerpen. Dari unsur intrinsik tadi, kira-kira anak-anak bisa memahami? Tentu bisa pastinya, karena saya sudah memberikan ilustrasi-ilustrasi sederhana yang bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, memasuki unsur pembangun utama yang kedua, yakni unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi ada latar belakang masyarakat dan juga latar belakang penulis. Ada dua unsur ekstrinsik yang meliputi unsur ekstrinsik ini. Nah, yang pertama mengenai latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi dari terciptanya sebuah teks cerpen. Misalnya, kita berada dalam lingkungan atau situasi keadaan tertentu. Kita contohkan saja pada pembelajaran kali ini, atau kita sedang menghadapi musibah, yakni pandemi COVID-19. Nah, kita ingin membuat sebuah teks cerpen bertema hal tersebut. Mengenai pandemi ini, kita menceritakan bagaimana pandemi ini terjadi dalam sebuah teks cerpen yang tentunya tadi berdasarkan unsur-unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik dalam teks cerpen ini merupakan pandemi ini yang kita angkat dalam sebuah teks cerpen. Nah, ini merupakan latar belakang masyarakat atau lingkungan yang mempengaruhi, bisa berupa ideologi, politik, sosial maupun ekonomi. Ini faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dalam penulisan teks cerpen. Nah, unsur yang kedua adalah latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis ini merupakan faktor atau faktor yang mempelagangi bagaimana si penulis ini dalam menulis teks cerpen, atau riwayat penulis. Secara mudahnya kita bisa pahami. Misalkan, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Ketika saya ingin membuat teks cerpen, terlintas di pikiran saya ingin membuat sebuah teks cerpen bertema dunia kampus. Nah, dunia kampus, saya menceritakan universitas saya dan seperti bagaimana keadaan di kampus, seperti itu. Nah, itu merupakan latar belakang penulis. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana keadaan psikologis si penulis. Misalnya, saya dalam keadaan senang, saya akan menulis sebuah teks cerpen bertema-tema kegembiraan. Begitu juga sebaliknya, ketika kondisi suasana hati saya sedang sedih, saya akan membuat teks cerpen bertema kesedihan dan lain sebagainya, sesuai dengan keadaan psikologis yang sedang saya rasakan. Seperti itu. Begitu juga yang anak-anak rasakan. Nah, tentunya unsur ekstrinsik ini merupakan unsur di luar teks cerpen yang ikut membangun dalam terbentuknya sebuah teks cerpen. Dari kedua unsur pembangun utama teks cerpen ini, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, dapat dipahami tentunya, karena unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang sangat mudah dan perlu kita terapkan dalam membuat sebuah teks cerpen. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari tentang dua unsur utama dari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks cerpen ini, Bapak akan memberikan penugasan. Nah, penugasan ini berbentuk membuat sebuah teks cerpen. Sebelum membuat teks cerpen, tentunya kita
Bapak akan menyediakan video mengenai texture pen yang untuk membuat sebuah texture pen sesuai dengan keinginan anak-anak. Bapak di sini menyediakan 3 tema besar dalam cuplikan video yang bisa dikembangkan menjadi sebuah texture pen. Hatiku jenar-jenar tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah? Bagaimana anak-anak setelah Bapak berikan waktu selama 20 menit untuk menyusun sebuah texture pen? Dari texture pen yang telah disusun, Bapak memilih 2 video terbaik yang telah dikirimkan melalui email Bapak. Nah, 2 video ini akan Bapak tayangkan dan semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain dalam membuat texture pen berdasarkan unsur-unsur pembangun lainnya. Sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Devi. Saya siswi kelas 11 dari jurusan Multimedia dari SMK Negeri 1 Batu, ingin membacakan cerpen dengan tema perundungan yang berjudul Stop Bullying. Nadira namanya. Dia orang kaya, sayang sombong. Dia selalu saja membuli dan memfitnah yang lain. Dia merasa dirinya lah yang paling berkuasa di kelas 6A. Aku sebagai sahabatnya selalu saja meminta maaf kepada mereka yang selalu dibulinya. Sebenarnya aku tak mau menjadi sahabatnya, tetapi jika aku tidak ingin menjadi sahabatnya, aku dibuli dia selamanya. Pernah suatu hari dia memfitnah Cika. Dia berkata bahwa ayahnya mempunyai banyak uang dari kerja sembilannya sebagai pemalak dan pencopet. Padahal ayah Cika bekerja sebagai seorang ketua DPRD. Cika menangis karena ayahnya dituduh seperti itu. Aku pun meminta maaf kepada secara diam-diam. Dia juga pernah membuli Hana. Dia membaca buku diary Hana, lalu menyebarluaskan isinya. Hana juga diejek karena sepatu yang sudah bisa dikatakan buluk karena kejadian itu. Hana menangis dan melaporkannya ke guru BK. Nadira pun beberapa hari setelah percakapan antara aku dan Reina, aku mengajak Nadira ke halaman belakang sekolah untuk berbicara 4 mata dengannya. Kenapa? Kamu mau minjem uang? Bilang aja, gak usah diajak sampai kesini juga kali, ucap Nadira dengan nada angkuh. Aku gak butuh uang, aku cuma mau bilang aku gak mau jadi sahabatmu lagi. Kenapa? Tanya Nadira dengan kebingungan. Aku gak mau berteman denganmu karena sikapmu itu. Kalau kau mau aku tetap menjadi sahabatmu, kau harus mengubah sikapmu itu. Kamu tahu gak, aku selalu malu karena sikapmu, seruku lantas meninggalkannya. Esoknya, aku terheran-heran karena sikap Nadira yang sudah berubah. Dia meminta maaf kepada semua orang. Tanpa sadar, aku tersenyum karena dia mau merubah sikapnya. Aku teringat dengan kata-kata guru TK ku dulu, yang buruk pasti bisa berubah. Terima kasih, itulah cerpen yang sudah saya tulis sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira, tadi ada yang nanyain kamu loh, si Bagus, anaknya Pusmia itu. Sambung Ella pada Mira agak genit. Mira hanya terdiam sambil membaca naskah lagu yang akan dia bawakan minggu depan dalam acara kampus. Ada apa denganmu kawan? Sepertinya kau sedang galau. Baca puisi ini, kau paham apa maksudnya? Sambil menjodorkan naskah lagu yang diambil dari puisi. Ini karya Bagas ya, anak yang jutek dan pendiam itu. Kamu masih memikirkannya? Mira hanya mengangguk. Tanpa dikata, cinta tetaplah cinta. Irismu yang begitu indah membuat hatiku selalu takjub. Hatimu mampu mematahkan segala logika yang ada. Kehadiranmu adalah cahaya bagi kegelapan, memberi warna di saat hati ini abu-abu, memberi nafas di lorong anggara. Yakinlah cinta itu ada.